Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan tentang materi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sejarah pemilihan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. B. Undang-undang yang mengatur kedudukan bahasa Indonesia. Undang-undang yang mengatur kedudukan bahasa Indonesia terdapat pada pasal 36 dalam UUD 1945 berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia dalam pembentukan identitas nasional. Menurut penulis, bahasa Indonesia merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Alasannya ialah karena bahasa Indonesia merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh Indonesia yang 2. Fungsi bahasa Indonesia. 1. Fungsi komunikasi. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi utama di seluruh Indonesia. 2. Fungsi pendidikan. Bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. 3. Fungsi media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. 4. Fungsi administrasi publik. Bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi pemerintah, dokumen-dokumen resmi, dan layanan publik. 5. Fungsi kebudayaan dan sastra. Bahasa Indonesia juga merupakan wadah bagi ekspresi budaya dan sastra Indonesia. Lalu selanjutnya ada keberagaman bahasa di Indonesia. Pertama yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah yaitu bahasa yang berasal dari daerah tertentu lalu diwarisi selama bertahun-tahun. Di Indonesia terdapat 719 bahasa daerah. Keberagaman bahasa di Indonesia. Di Indonesia banyak sekali bahasa asing yang kita pelajari. Contohnya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Lalu ada juga upaya pelestarian bahasa daerah. Cara untuk melestarikan bahasa daerah pada zaman saat ini, yang pertama penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pembelajaran. Yang kedua membuat komunitas belajar bahasa daerah. Yang ketiga mewarisi bahasa daerah ke kalangan anak muda. Lalu ada peran bahasa Indonesia dalam pembangunan nasional. Yang pertama ada integrasi bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan yang menghubungkan berbagai suku, etnis, dan budaya di Indonesia. Dan juga ada perekonomian. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang esensial dalam dunia bisnis dan perdagangan di Indonesia. Kemajuan sosial dan budaya. Bahasa Indonesia juga berperan dalam mengedukasi masyarakat dalam sistem pendidikan. Bahasa ini digunakan untuk menyampaikan pengetahuan, menghubungkan siswa dari berbagai latar belakang, dan memperkuat rasa persatuan. 5. Tantangan dalam mempertahankan dan pengembangan bahasa Indonesia. Dengan kemajuan globalisasi saat ini, keberadaan bahasa Indonesia menjadi semakin populer. Namun globalisasi sangat mempengaruhi keberadaan bahasa Indonesia dan menimbulkan berbagai masalah baru. Salah satu tantangan utama bahasa Indonesia dalam era digital adalah masalah keaslian dan kualitas bahasa Indonesia yang sering terabaikan. Semua ini dikarenakan penggunaan bahasa Inggris yang menjadi bahasa universal dalam era digital. Maka, hal ini dapat mengancam penggunaan bahasa Indonesia dalam era digital. Tantangan yang dihadapi anak muda dalam menggunakan bahasa Indonesia. Perubahan ini meliputi perubahan gaya bahasa, pengaruh media sosial, dan adaptasi terhadap kata-kata baru. Kesimpulan dari materi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah bahwa bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam menyatukan beragam suku, budaya, dan etnis di Indonesia. Bahasa ini telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, pemerintahan, media, dan komunikasi sehari-hari. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan dalam negara Indonesia.